Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krisnananda di Green Fukuro Channel. Oke, kemarin di bulan Desember tahun lalu, sesuai rencana aku pengen upload minimal sebulan sekali ya, biar channel ini nggak vakum. Soalnya sekarang lagi semester akhir juga. Sebenarnya untuk bulan Januari ini 2022, aku sudah agendakan untuk bikin animasi wayang Genshin Impact lagi. Cuman buat antisipasi aja, semisal animasi wayangnya belum jadi, sebab itu aku akan buat konten pendek tentang tutorial rigging wayang 2 dimensi di Blender. Oke, seperti yang kalian lihat, ini wayangnya aku bagi menjadi 4 bagian. Bagian badan, terus kemudian, nah ini kan wayangnya bagian badannya aku pisah, bagian tangan sama bagian lengan ya. Berhubung si Tartaglia ini lengan kiri sama kanannya beda, jadinya aku buat 2 untuk lengannya. Tapi untuk untuk bagian tangannya itu kan sama aja ya. Ini berlaku juga untuk yang Tartaglia Full Legacy Form wayangnya. Ini badannya aku pisah. Nah, cuman karena lengannya yang Full Legacy ini sama semua, jadi ya aku buat sama aja gitu. Oke. Pertama aku aktifkan dulu shortcut viewer-nya biar enak. Kalian bisa tahu aku tekan tombol apa aja dengan ini, dengan add-on ini. Ini aku lagi ngeklik mouse-nya, kalian bisa lihat. Oke, pertama kita import dulu gambarnya. Mohon maaf ini semisal agak berisik soalnya ini bukan di ruangan yang kedap suara. Oke, pertama kita tekan Shift A seperti biasa. Kemudian kita klik image dan kita pilih image as plane ya. Kita akan menjadikan gambar wayang tadi sebagai plane. Oke, mana tadi? Wayang. Nah, di sini. Nah, ini aku bikinnya di Ibispen by the way. Oke, ini pertama di bagian badannya dulu ya. Oke, aku ubah ke material viewport dulu. Kemudian di bagian materialnya, ini menurutku warnanya agak agak pudar. Nah, biar warnanya lebih jelas, yang bagian spekular ini dinolkan. Oke. Nah, kalau kayak gini warnanya lebih tajam kan. By the way, ini kita rotate dulu. Kita rotate 90 derajat. Oke. Dan kita paskan di bagian tengah origin ini ya. Di bagian tengah sumbu ini. Soalnya nanti kita akan animasikan ya. Dan acuannya bone itu pastinya di tengah origin ini. Oke, setelah kita tambahkan body wayangnya, berikutnya kita tambahkan bagian lain. Mulai dari bagian lengan dulu. Gede banget. By the way, ini misalnya kalian mau namain, ya silahkan ya. Ini bagian body, terus ini lengan kiri.
Oke, ini kebesaran nih. Oke, kayaknya segini sih. Kita geser ke depan sedikit posisinya biar kalau digerakin nggak nabrak. Oke, berikutnya kita ke edit mode. Kemudian kita geser aja sampai ini originnya yang titik oranye ini ke atas. Nah, kenapa harus pas ke atas? Karena engsel atau sendinya wayang kan di sini. Jadi semisal kita gerakin acuannya nanti di sini. Nah, kayak gini. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan sama sendinya wayang asli ya. Oke, coba kita samakan dulu sama... Oke. Udah sama ya. Pastikan lengannya itu ukurannya sama ya. Kita ke edit mode. Kemudian ya kita sesuaikan originnya yang titik ungu itu. Titik oranye maksudnya. Titik oranye ini kita paskan di bagian atas sini, atasnya lengan. Soalnya sendinya kan di situ. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tambahkan tangannya. Ini tangannya karena sama semua. Jadi kita duplikat aja nanti. Oke. Ini jaraknya tipis ya. Antara badan sama lengannya tadi jaraknya tipis. Pokoknya dikasih jarak sedikit aja, biar nanti semisal di bagian penganimasian, ini nggak tabrakan. Dan karena ini konten dadakan, ya konten buat antisipasi aja sih. Semisal agenda konten animasi wayangku nggak bisa aku upload tepat waktu. Semisal ya, semisal jadwalnya kebentur atau sebagainya kan. Kita butuh antisipasi biar nggak vakum lagi nih.
Jadi karena ini konten yang bisa dibilang termasuk dadakan juga, nggak aku kasih musik. Ya mungkin beberapa teman-teman lebih prefer nggak pakai musik ya, biar lebih fokus. Cuman aku jujur prefer dikasih musik biasanya. Meskipun musiknya ya volumenya agak lirih. Karena dulu pernah volumenya udah aku kecilin perasaan, tapi ternyata masih kurang kecil. Oke. Oh. Ya kurang lebih seperti inilah. Ini wayangnya si Tatang. Jadi sesuai kesepakatan kemarin di tahun lalu, tepatnya Desember tahun lalu, aku akan buat perombakan di channel ini, di mana aku akan upload kombinasi dari hobiku gambar wayang sama hobiku yang utak-atik Blender. Oke, di sini wayangnya udah kita impor semua gambarnya. Berikutnya kita tambahkan armature atau tulang. Tulang wayang itu, kalau di wayang kulit asli, namanya gapit. Atau apa lagi ya sebutannya. Kalau di daerahku nyebutnya gapit ya. Tapi kayaknya ada sebutan lain, aku lupa namanya. Intinya gapit itu buat gerakin wayang sama pegangan wayangnya. Yang terbuat dari kayu ataupun tulang tanduknya kerbau. Kalau di dunia nyata, pasti wayang itu punya pegangan buat gerakin tangannya sama pegangan di sini, di badannya nih. Jadi ada 3 pegangan utama. Jadinya nanti semisal mau gerakin wayangnya, pasti kayak gini. Kayak gini kan pasti. Kurang lebih seperti itu kan, kalau gerakin wayang. Nah, jadi kita butuh 1 bone untuk badannya, 1 bone untuk lengan, dan 2 bone untuk tangannya ya. Dan ini kita parent berdasarkan tiap tulangnya. Jadi nggak kita parent pakai automatic weight ya, tapi pakai tiap tulang. Oke, langsung aja kita buat tulang-tulangnya. Di sini kita butuh 1 bone aja untuk keseluruhan badannya ya. Karena kepalanya juga nggak kita gerakin. Kemudian kita extrude tulangnya. Dan kita hapus bagian sini. Ya. Kemudian kita extrude di sini dan kita kasih di sini ya. Oke, mohon maaf misal ada suara-suara berisik karena sekali lagi ini bukan ruangan kedap suara ya. Aku bikin konten YouTube juga banyak banget keterbatasannya. Mulai dari keterbatasan alat, mulai dari keterbatasan fasilitas. Ya, wajar sih. YouTuber kecil kayak gini kan. YouTuber yang baru rintis. Itu pun sering vakum. Tapi aku nggak menyerah
untuk tetap sharing ilmu di YouTube. Karena selain aku suka animasi, aku suka 3D modeling, aku juga suka berbagi dengan orang-orang banyak, termasuk berbagi ilmu. Meskipun tahu sendiri, keterbatasanku banyak. Ya, semoga suatu saat setelah bisa ngasilin duit, bisa nyicil peralatan-peralatan ya. Termasuk mungkin peralatan kedap suara. Oke. Setelah itu kita pergi ke pose mode. Dan di pose mode kita aktifkan fitur auto eye key. Fitur auto eye key ini fungsinya misalnya tulang satu digerakin, nanti yang lainnya otomatis ikut semua. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Yap. Oke, berikutnya kita parent. Cuman aku lupa sebelum kita parent di bagian edit kalau nggak salah. Nah ya, di bagian edit ini kalian centang lock object modes ya. Jadi kalian centang lock object modes. Kalian klik ini. Kemudian kalian klik yang... Oke, bentar-bentar. Agak lupa aku. Ini kayaknya nggak dicentang deh. Oke, bener. Nggak dicentang ternyata. Jadi pastikan di bagian edit ini lock object modes nggak tercentang. Biar kita enak ngeparentnya. Pertama kita klik yang bagian body dulu. Terus kita tahan shift. Terus klik bone yang ini. Dan kita Ctrl P. Dan pilih bone. Otomatis nanti bagian body ini bakal keparent di bone-nya. Oke. Kemudian kita batalkan seleksi dengan menekan A ya. Kemudian kita seleksi bagian lengan ini. Lalu kita shift klik bagian lengan yang sini, bone yang ini. Lalu kita Ctrl P, bone. Oke. By the way, biar lebih enak ngelihatnya, aku ubah dulu tampilannya. Kita ubah ke stick aja ya. Oke, nah kayak gini enak. Ya, berikutnya sama aja, kita seleksi semuanya. Kita seleksi satu-satu. Kita parent ke masing-masing bone. Jangan lupa, sebelum menyeleksi bagian lain, kita unselect dulu bagian yang sebelumnya sudah di parent. Oke. Di pose mode sekarang coba kita cek. Sip. Kayak gini. Nah, terus cara nganimasiinnya gimana ya? Sekarang udah selesai di rigging nih. Tinggal kita animasikan. Untuk menganimasikannya, karena ini pakai inverse kinematic, jadi bagian-bagian yang terkena efek dari eye key ini kalau bisa direkam semua. Jadi jangan ngerekam keyframe di satu
bone aja, tapi rekam di bagian yang terdampak. Semua bagian yang terdampak ya. Jadi misalnya nih, aku gerakin yang sini. Otomatis kan ini gerakan bagian sininya. Terus misalnya aku ngerekam keyframe untuk bone ini doang. Aku tekan I. Location dan rotation. Terus btw ini sampai frame 60 aja deh. Nah, terus di frame 10 ini aku gerakin lagi. Aku grab lagi. Lalu I, location dan rotation, cuman di bone ini. Dan kita lihat cuman bone ini doang yang gerak. Ya, bisa kalian lihat. Bone-bone yang lain enggak terekam. Begitu. Jadinya yang harus kita rekam adalah semua bone yang gerak ini. Kita tekan I ya, kita seleksi dulu bone-bonenya, tekan shift terus klik ya. Terus tekan I, location dan rotation. Nah, misalnya mau gerakin lagi ya, klik dulu bone yang ini, terus ya gerakin. Nanti diklik semuanya. Shift klik, shift klik. Tekan I, location dan rotation. Karena ini yang berubah lokasi sama rotasinya ya. Nah, jadinya semuanya ikut terekam perubahannya. Begitu. Nah, kalau kayak gini kan enak cara nganimasiinnya. Begitu cara rigging dan animasinya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya tutorialnya. Semoga dengan tutorial yang telah kuberikan tadi, kalian bisa terbantu mengenai bagaimana cara rigging dan animasi wayang kulit dengan menggunakan Blender pakai fitur Auto IK atau Auto Inverse Kinematic. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Silakan like dan subscribe kalau kalian suka. Dan see you next time. Bye-bye!